Bang Mikum makan markisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali sahabat belajar untuk mengingatkan nih sahabat belajar nih. Udah Hamin 17 woi, sadar woi, udah Hamin 17 nih. Ngapain Hamin 17? UTBK gitu. Udah Hamin 17 nih, UTBK sadar nih sobat belajar ya. Jadi sobat belajar jangan berleha-leha lagi nih, udah Hamin 17. Tetapi sobat belajar Kapuro juga mengucapin, pokoknya sobat belajar jangan patah semangat meskipun belum diterima di jalur SNMPTN. Ingat sobat belajar, masih ada perjuangan sobat belajar di UTBK SBMPTN. Oke, ini Kapurwo tulisin UTBK-nya nih, biar semakin menegangkan gitu kan. Nah, udah Hamin 17 UTBK gitu. Jadi pokoknya jangan sedih, dan itu memang rezeki mereka mungkin yang keterima di SNMPTN. Pokoknya sobat belajar fokus kepada diri sobat belajar, nggak usah mikirin yang terlewatkan, karena kalau misalnya sobat belajar terlalu memikirkan SNMPTN dan lain sebagainya, khususnya yang tidak lolos gitu ya, itu akan menghancurkan konsentrasi sobat belajar ketika nanti nih mau menghadapi UTBK. Kan tahu kan UTBK kan soalnya tuh kan ada yang sulit banget gitu kan, sulit aja dan sulit gitu kan, bukan gampang ya. Iya, karena memang persaingan sekarang tuh makin ditingkatkan untuk mencari bibit-bibit unggul yang mana menjadi orang-orang pilihan yang masuk universitas khususnya negeri ya. Jadi sobat belajar yang masuk universitas negeri itu yang pilihan. Dan oh ya, satu lagi sobat belajar, masuk universitas negeri ini mau SNMPTN, SBMPTN atau bahkan mandiri, sebenarnya ada strateginya yang sudah dibahas oleh beberapa kakak tutor di tutor belajar, dari memilih jurusannya berdasarkan ratingnya gitu kan, tingkat keketaatan dan sebagainya. Itu sebenarnya ada strateginya. Jadi sobat belajar semoga bisa belajar ya dari apa yang sudah berlalu gitu dari SNMPTN, dan bisa memikirkan, mempertimbangkan dari berbagai aspek yang telah diberikan atau dikasih tahu gitu kan oleh kakak-kakak tutor belajar gitu, dari yang namanya tentang tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah gitu kan jurusannya. Jadi tahu nih yang mana nih supaya bisa lolos gitu. Nah, ngomongin Hamin 17 nih, Kak Puru jadi mau tanya nih, kira-kira yang ada di sini siapa aja nih yang bahasa gaulnya tuh yang stay tune gitu kan. Di sini siapa aja nih sobat belajar? Kak Puru mau tahu sih sebenarnya siapa nih. Kak Puru nggak enak soalnya kalau sendirian gitu kan, kayak sepi gimana gitu. Nih caranya gimana ya? Caranya sobat belajar bisa mulai dengan ke AHA Slide. Nah, AHA Slide gitu. Nah, di sini ada AHA Slide, sobat belajar bisa mengakses di AHA Slide. Sobat belajar bisa mengakses di AHA Slide ya. Terus nanti sobat belajar memasukkan kodenya yaitu BINDO2. Sini Kak Purwo akan bantu tuliskan. Ini dia ya. Kodenya BINDO2 ya. Sobat belajar kunjungi di website si ahaslide.com, masukkan passwordnya BINDO2. Kak Purwo mau tahu nih siapa aja sih yang menyaksikan live class kali ini nih, supaya kita bisa kenal gitu kan, apakah di sini sobat belajar semangat atau semangat banget, atau deg-degan, kepikiran, atau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh generasinya tuh random feeling gitu kan, perasaan yang campur aduk gitu kan, random feeling gitu. Nah, coba akses di AHA Slide-nya. Kak Purwo mau tunggu gitu kan, Kak Purwo mau tahu nih siapa nih yang ada di sini gitu kan, biar kita berbagi rasa gitu, berbagi rasa suka dan duka. Oke, silakan diakses di AHA Slide-nya. Sudah ada yang muncul? Oke, sudah ada di AHA Slide. Ayo kita tunggu ya, ini dia penampilan dari teman sobat belajar yang ada di sini gitu kan, siapa sih gitu. Oh ya sobat belajar nih, untuk sobat belajar juga nih, nanti di SBMPTN khususnya di bagian bahasa Indonesia itu kan adanya di TPS karena tes potensi skolastik gitu kan, di PBM gitu kan. Nah, di PBM ini pemahaman bacaan dan menulis ini sobat belajar nih, salah satu caranya yaitu harus membiasakan dengan banyak belajar dan juga membaca. Kenapa? Karena sobat belajar untuk melatih membiasakan membaca cepat.
Karena bacaannya atau teksnya ini banyak banget sobat belajar di PBM itu ada bahkan satu teks bisa sampai 20 soal gitu kan. Nah, kalau misal di PBM ini satu teks itu dipakai untuk 6 atau sampai 7 soal seperti itu. Jadi sobat belajar harus membiasakan membaca cepat ya gitu. Jadi teman-teman ada pokok dan lain sebagainya ada. Sudah ada yang bergabung? Belum ada ya? Belum ada yang bergabung nih sobat belajar nih. Oke, mungkin kita akan skip dulu gitu kan sobat belajar untuk namanya. Oke, kalau misalnya kabar deh, kabar. Ayo Kak Purwo tunggu nih kabarnya nih. Gimana nih kabar sobat belajar nih pada kesempatan kali ini? Apakah kabarnya sehat-sehat saja gitu kan? Atau misalnya sobat belajar sedang keadaan yang ya semoga enggak ya, kurang baik gitu kan, atau misalnya, "Baik sih Kak, tapi pemikiran saya Kak yang tidak baik gitu, karena kepikiran hal-hal lain Kak," gitu, atau bagaimana gitu kan. Ayo sobat belajar, curhat aja ke sini dengan bergabung di AHA Slide, lalu memasukkan, password-nya atau kodenya yaitu BINDO2, BINDO, BINDO 2 ya sobat belajar, silahkan ya di ahaslide.com ya. Silahkan sobat belajar, ayo Kak Purwo masih tunggu di AHA Slide. Ayo di AHA Slide di sini ya, maksudnya di sini kita akan mencoba menjawab ya. Ayo sobat belajar silahkan di AHA Slide. Sudah ada? Wah, belum ada nih sepertinya nih. Oke, sudah ada sobat belajar? Sudah ada kah sobat belajar? Ayo ada. Wah, tidak ada nih sambil Kak Purwo tunggu. Kak Purwo mau ini deh. Mau ke si Prezi dulu deh gitu kan. Mau ngasih tahu sesuatu nih. Mungkin malu-malu ya sobat belajarnya ya. Oke, sekarang kita ke Prezi dulu nih. Ini dia sobat belajar. Nah, oke sobat belajar, Kak Purwo mau tanya nih sobat belajar di sini yang rumahnya tinggalnya di kompleks siapa gitu. Nah, di sini Kak Purwo mau nanya nih, yang benar tulisannya kompleks atau komplek? Atau karena kompleks itu kalau lebih dari satu kan rumahnya, jadi pakainya S, kompleks. Atau yang benar sih komplek, karena ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Nah, kira-kira tulisan yang benernya seperti apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya sudah tahu, nanti kita akan jawab di AHA Slide ya sobat belajar. Oh iya nih sobat belajar nih, ngomongin tentang bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebenarnya ada banyak banget kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing gitu. Sobat belajar tahu nggak sih apa aja itu? Dan bagaimana sih proses penyerapannya gitu kan? Prosesnya tuh gimana gitu kan? Apa yang dipertimbangkan dan bagaimana caranya? Dan sebenarnya yang disebut dengan bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris ya, tapi juga bisa bahasa Arab atau juga bahasa daerah gitu kan. Jadi bukan bahasa Indonesia saja. Yuk kita lihat yuk. Nah, contoh ini adalah beberapa kata yang diserap gitu menjadi bahasa Indonesia. Nah, contoh yang pertama adalah kompleks. Nah, itu dari kata bahasa Inggris kompleks gitu kan. Nah, oh ya nih sobat belajar nih. Ini sebenarnya udah jawabannya nih sobat belajar nih. Jadi yang tadi udah otomatis ya ketebak ya jawabannya apa ya. Nah, ini tuh pakai S ya. Jadi memang ini diserapnya gitu loh karena X itu kan kayak X gitu kan, kompleks gitu. Jadi ada S-nya. Jadi di sini ada S-nya. Jadi kalau misalnya sobat belajar mengira kompleks itu nggak pakai S, berarti itu salah ya. Karena yang bakunya tuh pakai S. Lalu yang di bawahnya nih, ini ada detail. Nah, ini tuh detail bahasa Indonesia, yang ini detail bahasa Inggris. Tulisannya kurang lebih sama, bukan kurang lebih sama, bahkan sama ya, tapi dibacanya beda ya. Ini detail, ini detail. Ya, coba nanti tanya tutor bahasa Inggrisnya, bener nggak sih bacanya gitu kan. Lalu yang selanjutnya adalah sekretaris gitu ya. Nah, ini dari secretary gitu kan, dari bahasa Inggris juga nih sobat belajar tuh. Lalu ada eksekutif, dari eksekutif gitu ya. Lalu ada suku cadang, ada spare part gitu. Nah, itu juga ternyata dari bahasa Inggris. Ada tryout dan itu diambilnya yaitu artinya gitu kan, atau di bahasa Indonesia itu uji coba. Nah, ada kata branding nih sobat belajar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut penjenamaan. Nah, sobat belajar gimana nih? Tahu gak sih? Itu gimana sih Kak cara itunya? Apa ini langsung ditranslatein semua atau bagaimana gitu kan? Ternyata enggak langsung ditranslatein sobat belajar, tapi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu dibagi menjadi 4 gitu kan, supaya bagaimana bahasa asing bisa menjadi bahasa Indonesia kayak gitu. Yang pertama tentu saja diterjemahkan, namun 3 lagi apa? Yuk kita lihat tuh di sini yuk.
Nah, ini dia ada diterjemahkan, ada adopsi, adaptasi, dan kreasi gitu. Nah, itu jadi ada 4 cara gitu. Nah, untuk caranya bagaimana kan Kak Pro jelasin, tapi Kak Pro mau ke kompetisi dulu nih. Kompetisi kira-kira mana nih kata-kata yang baku dan tidak baku dari bahasa asing. Oh iya, seperti itu. Nah, oh iya. Dan untuk kata baku dan tidak baku ini Sobat Belajar selain penulisan yang diserap secara bahasa asing juga dipengaruhi misalnya kata imbuhannya. Kalau misalnya katanya lulu Sobat Belajar ya, nah itu kan harus misalnya kata SP mendapatkan imbuhan meng gitu atau peng, itu kan lulu kan. Nah, kalau nggak lulu tuh nggak baku. Jadi bukan hanya misalnya penulisan baku yang secara leksikal atau leksem yang secara di kamus, tapi juga yang terkena perubahan atau terjadinya perubahan bentuk kata atau morfem gitu kan, itu juga harus benar penulisannya. Apakah lulu atau tidak seperti itu. Yuk kita pindah dulu yuk ke slide yuk. Semoga ada Sobat Belajar yang sudah tidak malu-malu lagi ya dan kita bergabung ke sini. Nah, ini dia. Yuk. Nah, ayo coba silakan Sobat Belajar. Ayo Sobat Belajar silakan. Ayo kita tunggu. Kita tunggu apakah ada yang bergabung atau tidak Sobat Belajar. Yuk Sobat Belajar. Ayo Sobat Belajar, yuk. Kita tunggu nih Sobat Belajar yang bergabung siapa nih ya. Dan Kak Pro mau tahu nih bagaimana sih perasaannya nih. Ada nih satu nih yang bergabung nih kayaknya sehat. Ya semoga sehat ya, alhamdulillah ya Sobat Belajar ya. Oke. Satu doang kok, ada dua nih sehat kakak, alhamdulillah gitu kan. Ada baik banget Kak Purwo, oke ditunggu lagi gitu. Lalu selanjutnya siapa nih? Oke 3 aja dulu nggak apa-apa ya, 3 ganjil ya gitu kan. Kakak suka yang ganjil-ganjil soalnya. Yuk kita coba kompetisi ini sebenarnya katanya sudah kagak jelasin. Kita akan mulai ya. Kira-kira benar atau tidak nih? Ini harusnya benar semua sih, tadi kan sudah dikasih tahu jawabannya ya. Awas aja kalau salah nih. Ayo buat belajar apa jawabannya? Kompleks pakai S atau enggak nih? Kalau misalnya salah ya mungkin sedang tidak fokus, tapi kayaknya nggak bakal salah sih karena tadi udah ada penjelasannya ya. Oke 18, 17, 16, 15, 14 seperti uang kaget ya lagi dikejar. Ayo waktunya tinggal 10 detik lagi. 9 gitu kan, terus tiba-tiba panik 8 gitu. 3, ayo waktunya, dan waktunya habis. Ini dia jawabannya. Oh, benar, harus benar semua sih. Ya ampun, kok salah sih? Oke. Ini kayaknya anak komplek nih yang salah nih. Salah nih, kayaknya anak komplek. Gak apa-apa. Sedang tidak fokus berarti, oke? Nah, yang benar adalah kompleks pakai S ya, yang kata bakunya. Kalau komplek ini tidak baku. Nah, kenapa Sobat Belajar kompleknya kebanyakan nggak pakai S? Soalnya di Indonesia ini lidahnya kan kita nggak biasa ngomong misalnya ada S-nya, karena yang X ada S-nya itu tuh dalam bahasa Inggrisnya kompleks gitu, karena kita kan nggak pakai S belakangnya, makanya kayak gitu. Seperti itu contoh gampangnya. Ini kenapa banyak orang yang pakainya kompleks, tapi nggak apa-apa. Kayak kita akan lihat ya perolehan nilainya gitu. Siapa? Wah, tidak ada yang benar ya. Oke, nggak apa-apa, semangat. Pertanyaan kedua kita masih juga ditunggu-tunggu. Ini juga masih gampang kok, cuma 3 pilihan apa 2 pilihan ya. Kita lihat ya. Oh 3 nih, hari nih. Jumat, Jumat atau Jumaat gitu. Yang mana tuh? Kira-kira yang mana nih Sobat Belajar yang benar? Jumat, Jumat, apa Jumat dikasih tanda petik kasih tanda petik T. Yang manakah yang benar? Ayo. Wes, bener nih, selamat ya 2 orang ya. Nah, ini salah nih, Jumat nih. Kok salah? Ya karena ini penulisan tidak baku dan ini tuh ada di ejahan Suwardi gitu ya. Jadi ini ejahan lama yang diadaptasi dari bahasa Arab seperti itu. Nah, kira-kira siapa nih? Tuh nggak ada yang milih Juma di T ya. Wah, Kicing Hitin. Ya, selamat gitu kan. Ini kayaknya ada mulu nih, siapa nih, penasaran nih. Oke. Kita akan lihat selanjutnya ya. Ya, ini cuma berapa ya?
3 apa 4 pilihannya. Kita lihat di pertanyaan selanjutnya. Oh, ini dia. Presentase, persentase atau persentase. Nah, yang mana tuh? Yang mana tuh sobat belajar? Yang mana sobat belajar? Persentase, presentase atau persentase? Semua orang sudah menjawab. Wes, selamat. Sudah ada 2 yang benar nih. Kita akan lihat nih jawabannya yang mana. Siapa yang memimpin? Weh, AHA employee gitu kan. Dia sudah memimpin nih, oke? Selanjutnya kita akan lihat nih. Ini masih sama nih. Kita akan kata baku nih. Kenapa kata baku? Karena kata baku akan sering banget ditemui di UTBK. Bukan sering banget, ada gitu kan. Sobat belajar diminta tuh diperbaiki, diganti dengan pilihannya benar yang mana kayak gitu, oke? Nah, manakah yang bakunya survei pakai Y, survei atau survei? Yang mana nih sobat belajar nih? Sobat belajar yang mana nih? Yang benar ya? Oke, semuanya sudah menjawab. Wah, yang benar survei. Wah, selamat nih. Siapa nih? Wah, senang sekali. Si AHA employee keren banget kamu. Dari AHA-nya nih langsung nih ya. Jangan-jangan ini orang cheat dari belakang nih. Enggak ya, enggak. Ini cuma, wah, sudah nih, sudah. Kita akan lihat dulu. Berarti tadi yang memimpinnya ini ya, yang memimpinnya si AHA employee. Oke, itu dia, yaitu selamat ya untuk AHA employee sementara dulu ya, memimpin sementara karena tadi sudah mulai memasuki teks gitu kan, melanjutkan pertanyaan minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3 kan. Nah, sementara pertanyaan ada 7 di teks ini gitu kan. Kita akan melanjutkan di nomor 4, 5, 6, 7. Jadi ada 4 pertanyaan lagi. Oke, sobat belajar. Yuk kita pindah dulu ke nah, ini dia ya. Kita pindah dulu ke sini. Nah, ini dia ya. Jadi sobat belajar ada 3, ini bukan 3 nih, 4 ya sobat belajar. Ini bukan 3 nih, 4 nih. Oh, ini ada bukan 3 ya sobat belajar, tapi 4 ya. Nah, tadi ada 4. Tadi apa saja sobat belajar? Kalau masih ingat ya, tadi bukan 3 ya. Itu salah tulis. Tadi apa saja sobat belajar kalau ingat? Ada tadi apa? Adopsi, ya, kayak mengadopsi anak, ingat aja. Lalu juga ada adaptasi. Lalu yang selanjutnya di sini adalah penerjemahan. Lalu yang di bawahnya adalah kreasi. Nah, dari sini sebenarnya sobat belajar sudah sedikit memiliki gambaran nih bagaimana kata dalam kata bahasa asing ataupun bahasa daerah gitu kan diserap untuk menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama adopsi, adaptasi, penerjemahan dan kreasi. Nah, kalau adopsi ingat aja mengadopsi anak. Kalau gimana tuh proses mengadopsi anak? Misalnya ada orang tua yang ingin tidak memiliki anak lalu mengadopsi anak dari suatu panti asuhan, pasti kan diambil gitu ya, bukan diambil dalam arti diambil ya, maksudnya langsung dijadikan anak gitu kan. Nah, lalu yang kedua adaptasi nih. Kalau adaptasi itu misalnya seperti ini, misalnya sobat belajar tinggal di Indonesia, terus sobat belajar nih pindah nih ke negara Eropa nih yang beriklim ada saljunya dan sebagainya kan, sobat belajar harus ada penyesuaian kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di terjemahan ya penerjemahan ya kurang lebih diartikan lah ya seperti itu. Terus kalau kreasi, namanya juga kreasi, berarti dibuat gitu kan, diciptakan sesuatu yang baru gitu kan dari yang sudah ada. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Yuk kita lihat lagi di tadi di prezinya seperti apa sih penjelasan lebih detailnya dan contohnya seperti apa. Oke, nah tunggu ya. Oke, nah ini dia yang pertama ke adopsi. Nah, namanya juga adopsi ya, pokoknya ingat aja kalau mengadopsi anak, jadi mengambil gitu ya. Nah, di adopsi ini sobat belajar berarti kita mengambil bentuknya dan juga maknanya kurang lebih seperti itu. Contoh di sini adalah kata manajemen. Itu diambil dari bahasa Inggris management dan contohnya ada kata detail, mall dan plaza. Nah, ini juga nih dari bahasa Inggris nih. Ini yang bentuk atas diambil makna dan bentuknya juga meskipun disesuaikan huruf J dengan G-nya dan tidak ada T gitu. Lalu yang di bawah detail itu dan juga detail itu bentuk
dan maknanya diambil langsung gitu kan, jadi tidak ada yang dirubah. Sementara mall disesuaikan, kalau dalam bahasa Indonesia itu L-nya cuma satu gitu, meskipun bacanya mall tapi sebenarnya mal gitu kan. Lalu yang ketiga plaza. Nah, plaza ini bentuknya sama, maknanya juga sama. Itu adalah adopsi. Jadi langsung diambil gitu loh bentuknya. Seperti itu. Tapi yang diambil bukan tadi seperti anak gitu ya, tapi bentuk dan maknanya dari kata asing itu. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah adaptasi. Nah, namanya juga adaptasi ya, berarti penyesuaian. Disesuaikan dengan siapa nih? Dengan orang Indonesia. Contohnya dari kata kompleks tadi. Kalau orang Indonesia kan jarang banget ya bilang kata kompleks gitu. Kayak itu kan bahasa Inggris. Kalau Indonesia kan nggak ada yang kata-kata kayak gitu. Misalnya, contohnya adalah misalnya sambal. Itu kan kalau sambalnya lebih dari satu bukan sambal gitu kan. Tapi 2 sambal gitu kan. 3 sambal. Atau misalnya 2 sepatus. Kan kalau bahasa Inggris kan shoes gitu kan. Kalau dalam Indonesia enggak sepatus gitu kan. Tapi 2 sepatu dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini contohnya disesuaikan. Nah, yang disesuaikan adalah kata misalnya transportasi dari kata transportation gitu kan. Lalu kompleks dari kata kompleks dan maksimal dari kata maksimal. Seperti itu ya sobat belajar. Oke. Jadi itu ya yang diambil ya. Nah, lalu yang ketiga adalah penerjemahan nih sobat belajar nih, penerjemahan. Nah, namanya juga diterjemahin ya sobat belajar, berarti langsung diartikan. Nah, contoh katanya adalah idola, itu dari kata idol. Lalu ada uji coba, try out. Nah, lalu ini ada kata download nih, yang biasanya orang masih susah, bukan susah sih, karena kita biasanya mengatakannya download sama upload gitu kan, jadi masih jarang banget menggunakan kata untuk unduh dan unggah gitu kan. Jadi ini masih asing banget gitu kan di telinga orang Indonesia, padahal kata Indonesia itu padan katanya. Seperti lalu ada kata branding yang diartikan penenjamaan gitu kan. Lalu ada passion gitu kan. Apa tuh passion? Nah, kalau kita biasanya ngomong passion kan, tapi dalam bahasa Indonesia itu diartinya adalah rencana. Seperti itu sobat belajar. Nah, yang keempat kreasi. Nah, namanya kreasi ya sobat belajar, berarti dia diciptakan gitu kan, kurang lebih seperti penerjemahan namun dengan bentuk yang berbeda dengan penerjemahan itu sendiri, dan bahkan maknanya tidak sama gitu kan, perkatanya ya. Arti perkataannya tidak sama dan bahkan bentuknya berbeda seperti itu. Contohnya suku cadang dari kata spare part gitu kan. Lalu ada kata typo atau salah tik gitu kan. Itu jadi kalau mau bilang typo dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang salah tik. Lalu yang keempat adalah pewara atau pembawa acara, dalam bahasa Inggris disebut master of ceremony gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah lantatur atau bahasa Inggrisnya tuh drive thru. Jadi bahasa Indonesianya tuh bukan mengemudi melalui atau mengemudi melewati atau melewati mengemudi gitu ya, pokoknya artinya gitu ya. Tapi itu dalam bahasa Indonesia kita sebutnya lantatur. Apa itu lantatur? Sebenarnya itu akronim ya, layanan tanpa turun. Nah, itu adalah salah satu bentuk kreasi. Sama dengan pewara ini juga bentuk akronim ya sobat belajar ya. Nah, jadi ini juga bentuk akronim dari pembawa acara atau kita bilangnya MC ya. Masih jarang juga orang yang mau mengatakan pembawa acara. Dan ini dari kata layanan tanpa turun. Nah, ini dia layanan tanpa turun atau lantatur. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Jadi ini adalah salah satu proses penyerapan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, dan penulisannya pun harus baku atau sesuai. Nah, selain tadi kita harus menyesuaikan penulisannya nih sobat belajar, untuk menentukan kata baku dalam materi UTBK ini ada hal lain gitu kan, selain tahu penulisan atau padanan kata bahasa Indonesianya. Misalnya oh ya, sebelum kita berpindah, kita akan melihat bagaimana dengan bahasa daerah gitu kan. Kalau ini kan bahasa lebih ke bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa daerah ada nggak sih? Nah, kesalahannya di bahasa daerah ini selain kesalahan penulisan, juga berdasarkan logat atau dialeknya. Contoh kata yang atas, aktif pakai P dengan kreatif. Nah, kreatif pakai P, padahal yang bakunya kan pakai F ya sobat belajar ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena
banyak sekali orang khususnya di daerah Sunda gitu kan, mereka mengucapkan fonem F itu menjadi P. Jadi contohnya aktif bukan menjadi aktif, kreatif jadi kreatif seperti itu. Nah itu contoh dari aksen atau logat daerah. Lalu contohnya ini adalah logat bahasa Betawi ya. Contohnya adalah bangke, kemana, siapa gitu. Karena itu kan bahasa bakunya kan bangkai, kemana, dan siapa. Nah itu juga kalau kita menulisnya berarti ada E-nya ya seperti bangke, kemana, siapa itu tidak baku ya karena salah. Yang bakunya ini. Nah sama dengan aktif dan kreatif seperti itu. Nah, selain itu ternyata ada beberapa kata daerah yang diserap loh menjadi bahasa Indonesia baku. Ini contohnya ya, nyeri itu artinya kurang lebih sakit, tapi sakit dan nyeri di sini memiliki makna dan nuansa makna yang berbeda. Kalau nyeri kurang lebih untuk mencirikan suatu keadaan di bagian tubuh tertentu yang mengalami kesakitan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau sakit itu masih umum, penggunaan kata umum sakit, nah nyeri itu adalah kata khususnya. Nah, lalu juga ada angkasa dari bahasa Jawa, itu artinya langit, ampuh juga artinya sakti, lugu juga itu dari bahasa Jawa, itu artinya polos, dan juga langka atau jarang, itu juga dari bahasa Jawa, ternyata sobat belajar loh. Oke, itu dia salah satunya. Nah, oh ya selain itu sobat belajar nih, Kapuro juga mau ngasih lihat yang ini nih. Nah, ini juga nih, perhatikan kata yang menggunakan W dan U. Nah, kita jangan terkecoh dengan kata orang ya, atau kata banyakan orang. Contohnya tadi komplek. Yang benar adalah kompleks ya, bukan komplek gitu. Nah, kita akan lihat nih, maksudnya apa sih? Perhatikan penggunaan W dan U. Nah, ini contohnya kualitas, kualitas atau kualitas nih. Yang mana nih sobat belajar yang baku? Nah, yang baku kan yang ketiga kan ya, sobat belajar ya. Nah, yang baku kan yang ketiga ya kualitas ya, tapi bukan menggunakan W atau UW. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang tidak bakunya nih, di antara dua kata ini menggunakan kuwa atau kualitas. Jadi, W-nya itu untuk menggantikan U, padahal itu salah. Nah, kenapa ini sering dipakai? Karena kebanyakan orang kualitas gitu, padahal ini adalah perubahan bunyi dari U menjadi seperti terdengar seperti W. Seperti itu. Nah, ini juga nih ada kadaluarsa, ada kadaluarsa, ada kedaluarsa, sama kedaluarsa nih. Yang mana nih sobat belajar nih? Yang aku yang mana nih sobat belajar? Kalau berdasarkan tadi sih harusnya yang ini Kak, yang atas nih, kadaluarsa Kak, gitu kan. Tapi ternyata ini salah loh sobat belajar. Yang ini juga salah. Ini juga salah. Tentu yang benar-benar yang ini. Kok bisa gitu? Karena ini di kamusnya gitu kan sobat belajar. Nah, berdasarkan kamus yang bakunya yang kedaluarsa yang ada W-nya. Gitu. Jadi bukan yang ini. Jadi sekali lagi kita tidak bisa berdasarkan yang mayoritas mengatakan ya, tapi kita harus lihat juga di kamus yang bagaimana, di kamus atau di KBBI ya, penulisan yang bakunya seperti apa. Oke. Nah, sekarang coba yang ini. Nah, ini dia nih. Ini juga nih masih banyak yang salah sekali penulisan kata ini. Ketika mendapatkan sufiks gitu kan, atau imbuhan akhir, itu dari kata efektif dan juga aktif itu bukan lagi menggunakan huruf F, tapi menjadi V. Nah, P gitu ya. Jadi efektivitas, aktivitas, bukan yang atas ini tidak baku dan ini tidak baku. Seperti itu. Jadi itu harap sobat belajar ini ya ingat kembali seperti itu. Oke, itu dia ya sobat belajar. Nah, sobat belajar, sekarang kita akan masuk ke soal UTBK-nya. Nah, soal UTBK-nya ini akan Kapuro gunakan di slide itu. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita jawabnya di sini saja ya sobat belajar ya, di sini. Gitu kan, dan sobat belajar nanti jawabnya di AHA aja langsung gitu, oke? Yang kemarin kita lanjutin dari nomor 4. Kita lanjutin dari nomor 4. Nah, ini dia. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini sebenarnya kalau di soal ini nggak ada nih kalimat 4-nya langsung di atas soalnya, tapi ini untuk mempermudah ya sobat belajar.
konjungsi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat tepat adalah atau, serta, sehingga, kemudian, lalu. Nah, ini kurang lebih menjawab waktunya 1 menit. Nanti kita akan coba menjawab ya, sobat belajar. Jawab dulu di sini. A, B, C, D, E atau apa. Lalu Kapuro tunggu sampai kurang lebih 1 menit ya. Ayo. Kira-kira konjungsinya apa ya? Kata hubungnya tepatnya apa ya untuk menghubungkan kalimat ini nih. Di tengah-tengah kalimat ini nih apa nih? Apakah, atau, serta, sehingga, kemudian, lalu. Oke. Ayo, Kapuro tunggu 1 menit. Masih 30 detik lagi. Dan juga sobat belajar perhatikan ya, yang mana konjungsi itu ada konjungsi intrakalimat, ada konjungsi antar kalimat. Nah, ini sobat belajar harus perhatikan. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang boleh di intra atau antar kalimat seperti itu ya. Oke, coba silakan sobat belajar. Sudah 1 menit ya. Kita langsung berpindah ke AHA slide ya. Ke AHA slide. Salah. Kita berpindah ke AHA slide. Nah, oke. Oke, ini dia. Sekarang kita ke AHA slide, ke pertanyaan keempat ya. Nah, ini teksnya tadi. Oke, ini silakan kita mulai pertanyaannya. Ini dia. Yang tadi ya pertanyaannya. Yang mana jawabannya? Sobat belajar. Oke. Ayo, waktunya 1 menit. Apakah, atau, serta, sehingga, kemudian, lalu gitu ya. Siapakah yang kali ini akan memimpin gitu kan, dipimpin oleh Kicing Hitin ya. Siapa yang akan memimpin? Ayo. Nah, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial gitu. Titik-titik mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi gitu. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Atau, serta, lalu. Oke, semua sudah menjawab dan jawabannya adalah serta. Tetot. Wah, jawabannya salah ya. Yang benar adalah sehingga ya sobat belajar. Oke, kita akan lihat ya siapa yang memimpin. Yang tadi sih yang memimpin ya. Ini dia yang masih memimpin AHA employee gitu ya. Bukan Kucing Hitin ya, kira Kucing Hitin ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 8 belum ya. Tunggu. Kita kembali dulu ya sobat belajar ya. Tunggu ya, dulu deh. Nah, itu dulu ya sobat belajar. Itu untuk pertanyaan yang nomor tadi ya. Sekarang kita ke prezinya dulu ya. Kalau di situ takutnya waktunya nggak cukup. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Oke, pertama sobat belajar, ini kan ada tengah-tengah kalimat kan, otomatis yang dibutuhkan adalah konjungsi intra ya. Intra kalimat. Nah, intra kalimat gitu kan. Nah, terus juga di sini harus berarti yang konjungsi antar kalimat itu tidak bisa dipakai ya sobat belajar. Contoh yang antar kalimat adalah kemudian. Nah, ini adalah konjungsi kronologis untuk menunjukkan urutan waktu dan tidak bisa dipakai di tengah-tengah ya, seperti itu. Jadi ini harus ditaruhnya di awal, oke. Jadi ini tidak jawabannya. Oke, lalu atau. Nah, atau ini juga nih termasuk intra kalimat sobat belajar. Seperti itu. Nah, tapi bedanya adalah dia ini untuk menunjukkan suatu opsi atau pilihan gitu yang saling bisa menggantikan satu sama lain. Otomatis statusnya harus sejajar atau tingkatnya sejajar, statusnya sejajar ya. Dan di sini karena ini kalimat lalu dibagi dua nih, berarti ini adalah klausa kan, klausa pertama dan klausa kedua. Nah, di sini kan sobat belajar bisa melihat ya, ini ada kata dan di sini kan. Kalau misalnya menggunakan serta ya sobat belajar, di sini harusnya dannya dulu, di sini baru serta, ya kan? Seperti itu kan sobat belajar. Nah, jadi itu salah.
Oke, jadi sertanya salah. Nah, sebenarnya untuk lalu juga ini menunjukkan sama fungsinya bisa digunakan untuk menunjukkan kronologis waktu gitu kan, atau ya kronologis, dan juga memiliki sifat yang tadi sebagai konjungsi intra kalimat. Tapi tadi ini fungsinya untuk menjelaskan kronologis gitu kan, kejadian yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sementara ini menunjukkan adanya sebab akibat. Nah, karena di sini tidak ada karena ya, yang atau misal sebab, yaitu konjungsi untuk menunjukkan kausalitas, maka yang paling tepat adalah sehingga. Dan memang sehingga ini adalah konjungsi untuk menunjukkan adanya akibat. Seperti itu ya sobat belajar jawabannya. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tadi kan sudah ke nomor, ini kan nomor 4, berarti nomor 5 ya. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 5 nih dia. Nah, ini dia. Pada teks tersebut terdapat satu kalimat yang tidak efektif. Nah, pada kesempatan kalau misalnya sobat belajar mendapatkan soal seperti ini, 2, 3, 4, 5, tips yang pertama adalah langsung fokus kepada kalimat-kalimat yang menjadi opsi jawabannya. Tidak usah mempedulikan di luar itu. Dan periksa satu persatu dari kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7. Kira-kira apa saja yang bisa dijadikan patokan untuk dikatakan efektif atau tidak, seperti itu. Nah, ini dia teksnya sudah kakak permudah nih sobat belajar nih, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kira-kira yang mana? Oh ya, ini anggap saja sudah ada jawabannya sobat belajar di sini, sehingga jadi ini sudah tidak termasuk. Nih. Jadi ini jangan terkecoh dengan titik kosong ini, jadi anggap saja ini kalimat lengkap semua. Nah, kira-kira yang mana nih? Oh, kalimat 2, 3, 4, 5, 7. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian sebab pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Atau 4, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan kesejahteraan sosial, mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nomor 5, pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Hal tersebut sering terjadi di negara berkembang yang populasinya besar sehingga menciptakan surplus dalam angkatan kerja. Oke, yang namanya kakak kasih clue-nya, yang namanya kalimat tidak efektif adanya pemborosan kata ya gitu kan. Jadi yang kira-kira kata-katanya boros di mana nih sobat belajar? Dan ketika misalnya kata-katanya boros, ketika dibuang pun tidak menghilangkan nuansa makna dari kalimat tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan gramatikal atau tata bahasanya tidak menjadi kacau meskipun dihilangkan. Tapi kalau misalnya ada kata yang dipakai dirasa berlebihan, ketika dihilangkan menimbulkan kesalahan gramatikal, berarti itu bukan indikator dari ketidakefektifan kalimat atau kalimat tidak efektif, seperti itu. Jadi jangan terkecoh hanya misalnya ini sama ngulang gitu. Contohnya kata yang. Kalau yangnya kebanyakan tapi dalam satu deret klausa gitu kan, itu baru bisa dikatakan tidak efektif. Tapi kalau misalnya beda klausa itu bisa dikatakan tidak atau bisa juga iya. Yang mana sobat belajar jawabannya? Sudah diketahui jawabannya? Yuk kita pindah ke slide-nya. Nah, kita akan mulai ya. Apakah kalimat 2, 3, 4, 5, 7? Sobat belajar silahkan dilihat sobat belajar yang mana yang salah. Yang salah, yang salah, yang salah. Wah, ada yang benar nih jawabannya nih, yang nomor 3. Kenapa bisa nomor 3? Yuk kita lihat yuk. Di sini ada nggak ya? Slide-nya apa di sana ya? Wah, selamat Kicing Itin. Wah, menyusul tapi masih ini ya.
Kita akan lihat di pertanyaan 7 langsung saja. Pertanyaan 7 lihat di sini aja ya sobat belajar. Mengingat durasi kita, kalimat manakah paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan? Nah, yang mana nih sobat belajar nih? Dengan demikian perlu adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani pengangguran, atau D, penyebab merosotnya ekonomi adalah karena tingginya pengangguran di Indonesia, ataukah E, maka dari itu kemerosotan ekonomi dapat diatasi dengan membasmi penganggur. Ataukah A, dengan demikian perlu ada kesinambungan antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan tersedia. Jawabannya adalah selamat, dua benar semua. C ya. Keren banget. Lalu pertanyaan terakhir ini dia untuk menentukan siapakah juaranya gitu kan. Juaranya siapa nih juaranya? Gitu kan, juaranya siapa nih juaranya? Oke, nah sudah tahu kan kenapa nih jawabannya tidak efektif ya. Di sini sudah tertera nih. Jadi kalimat 3 itu tidak efektif, tapi kenapa gitu kan? Mengganti kata ketiadaan menjadi kehilangan, mengganti kata pendapatan menjadi penghasilan, atau C, menghilangkan kata kemakmuran. Loh, logatnya jadi Jawa, ngapuro gitu. Mengganti kata penganggur menjadi pengangguran, ataukah udah selesai waktunya, kelamaan ngomong. Wah, selamat. 2 orang benar, C. Kita akan lihat siapakah juaranya. Ini dia. Tetot. Wah, ternyata Kicing Hitin. Selamat Kicing Hitin menjadi juaranya, keren banget, luar biasa. Ini pasti lulus UTBK langsung masuk PTN favorit yang jurusannya juga catatannya luar biasa karena keren banget kamu, the best banget pokoknya, kamu kayak literally keren banget. Nggak boleh kan bahasa Indonesia, pokoknya kamu keren banget. Selamat. Nenek sihir tapi ya ininya ikonnya serem sih. Semoga bukan nenek sihir ya, tapi masih muda lah ya. Oke, selamat ya buat kamu ya. Oke, sekarang kita pindah ke prezinya gitu kan. Oke, ini dia. Oke, jawabannya itu kan yang tadi adalah di kalimat tidak efektifnya. Ini untuk menjawab juga pertanyaan nomor 5 dan nomor 7 sekaligus ya. Nah, ini kan jawabannya kenapa tidak efektif sobat belajar, karena di sini terdapat pemborosan kata yang maknanya sama. Ya kurang lebih sinonim sih. Yaitu kata kemakmuran di sini dan juga kesejahteraan. Di sini untuk menunjukkan maksudnya tingkat kemakmuran masyarakat. Namun di sini ada pemborosan menggunakan kata kesejahteraan. Padahal yang dimaksud adalah suatu indikator untuk menunjukkan tingkat hidup seseorang atau tingkat hidup masyarakat kan. Nah, dan maknanya sama, si kemakmuran dan kesejahteraan. Maka ini harus dihilangkan karena pemborosan kata gitu. Yang mana kenapa ini bisa dijadikan kata yang boros? Karena menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat sobat belajar merupakan keterangan, karena di keterangannya ini yang tidak efektif seperti itu, karena menurunnya ini kan menjadi frasa ya, atau frasa adverbia itu sendiri, dan harusnya tidak usah di adanya pemborosan kata. Seperti itu alasannya sobat belajar. Oke. Nah, kenapa yang ini Kak nggak salah kan, dan juga nih Kak. Nah, sebenarnya ini sudah dipisahkan oleh si klausal lagi, si konjungsi sehingga maka ya. Karena kalau ini menjadi klausa baru gitu kan, yang ini bentukannya baru sehingga pengulangan, dan ini harusnya kan setelah ini berarti serta kan. Nah, tidak berlaku kecuali sebelum adanya konjungsi sehingga ini. Seperti itu sobat belajar. Makanya kenapa kalimat 2 tidak salah. Lalu kalimat 4 juga demikian, 5 dan 6 pun tidak adanya kesalahan atau pemborosan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke soal, ini tadi soal nomor ini. Nah, soal nomor 6. Nah, kenapa sobat belajar jawabannya C? Karena memang di kalimat awal tidak membahas mengenai perbedaan atau gap antara jumlah penganggur dan lapangan pekerjaan. Namun bagaimana di teks tersebut membahas mengenai adanya langkah untuk memperbaiki pengangguran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi yang paling tepat adalah opsi C itu sendiri ya, berdasarkan dari teks tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di soal nomor 7 pun sudah ini ya sobat belajar, sudah terjawab tadi.
Nah, ini kan yaitu menghilangkan kata kemakmuran ya. Jadi pilih saja boleh kemakmuran atau kesejahteraan, tapi di sini dihilangkan adalah kata kemakmuran. Jadi boleh sama saja ya. Boleh menghilangkan ini atau yang ini, terserah. Sama saja. Jadi jawabannya C. Seperti itu sobat belajar, oke? Nah, oke, itu dia sobat belajar. Jadi tipsnya kalau bertemu dengan soal yang seperti itu, di manakah letak kalimat yang tidak efektif gitu kan. Nah, langsung lihat opsi jawabannya. Kalimat 2, 3, 4, 5, 7. Nah, fokusnya ke situ. Yang kalimat pertama tidak usah karena tidak ada di opsi gitu. Lalu sobat belajar lihat misalnya pola kalimatnya. Kalau misalnya untuk melihat apakah ada kalimat yang rumpang atau tidak. Nah, untuk kalimat efektif bisa lihat pembarusan kata, susunan tata bahasa yang salah, lalu juga misalnya salah pesan tanda baca dan lain sebagainya. Seperti itu sobat belajar, oke? Dan sekarang kita akan masuk nih dia. Kenapa sih kita atau 10 alasan kenapa harus masuk jurusan sastra Indonesia, sobat belajar. Nah, di sastra Indonesia itu nggak cuma belajar tentang membaca buku ya, sastra atau belajar tentang bahasa Indonesia gitu kan itu bahasa sendiri. Enggak, sobat belajar. Tapi lebih dari itu sobat belajar gitu kan, belajar tentang morfologi, belajar tentang sastra, belajar linguistik gitu kan, lalu juga belajar tentang bagaimana sejarah perubahan kata gitu kan, atau etimologi. Jadi banyak sobat belajar, nggak cuma belajar membaca buku, bercakap dalam bahasa Indonesia, atau belajar EYD gitu kan. Dan padahal EYD pun sudah diganti di tahun 2015, bukan EYD lagi, apa sobat belajar namanya? Bukan EYD lagi ya, tapi menjadi PUEBI. Nah ini ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia nih. Kalau dia masih ngomong, aduh itu kan sesuai EYD, dia berarti tidak ini ya, tidak update gitu kan dengan aturannya gitu, karena ini sudah diperbarui menjadi PUEBI ya, bukan EYD seperti itu. Oke. Nah, alasannya apa sih Kak? Kenapa sih kita harus mempelajari atau masuk jurusan sastra Indonesia gitu kan? Selain karena untuk melestarikan gitu. Lihat nih. Nomor 3 mencengangkan. Apa itu nomor 3 mencengangkan? Yuk kita langsung lihat. Nih dia nih. Yang pertama dan paling utama gitu kan. Ya, mana di tulisan lari? Iya. Nah, melestarikan budaya Indonesia. Bener banget sobat belajar. Kan tadi kita akan belajar sastra, juga tentang kita akan mempelajari tentang puisi lama gitu kan secara mendalam gitu kan. Lalu kita akan mempelajari tentang linguistik, etimologi, perubahan morfologi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita juga kan ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lalu kedua nih sobat belajar nih. Sobat belajar selain bisa meningkatkan rasa nasionalisme sobat belajar, pilihan pekerjaannya banyak. Kenapa? Karena bisa jadi tadi penulis, editor, copywriter, lalu juga bisa menjadi seorang sastrawan. Banyak banget, reporter, wartawan, banyak banget gitu, atau guru, atau yang mengajar di luar negeri kan gitu kan, BIPA, guru BIPA gitu. Dan yang ketiga nih, digaji bisa lebih dari 10 juta. Kok bisa Kak? Bohong kali Kak. Karena jadi guru BIPA nih sobat belajar nih. Sobat belajar nanti dikirim ke luar negeri nih, gaji bisa sampai 20 juta per bulan. Lebih dari 10 juta nggak? Bener. Makanya kalau sobat belajar bisa mengajari bahasa Indonesia di luar negeri nih, punya kalian bahasa asing lain, lalu menjadi pengajar BIPA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sobat belajar bisa mengantongi uang lebih dari 10 juta dari bahasa Indonesia. Tapi kan bukan itu maksudnya, tapi maksudnya itu bisa membawa kesejahteraan juga loh, seperti itu. Yang keempat, yang pastinya karena kita belajar bahasa Indonesia dan menjadi pengajar luar negeri, kita bisa keliling dunia, sobat belajar. Gitu. Yang kelima, cocok banget bagi yang suka membaca. Ya ini juga nggak salah. Jadi kalau bahasa Indonesia ya baca ya bener. Karena nanti yang sobat belajar akan menelaah novel gitu kan. Lalu akan menganalisis secara pragmatik dan semiotik mengenai isi novel kata per kata. Maksud katanya apa. Kenapa pilih kata ini gitu kan. Kenapa nggak kata ini. Lalu penggunaan kata ini tuh maksudnya apa. Nah itu kan dianalisis nih sobat belajar. Jadi kalau suka baca masuk sastra Indonesia. Seperti itu. Nah, selain itu, yang keenam, biaya kuliah relatif murah. Iya, sobat belajar. Ini beda dengan beberapa jurusan yang misal dari teknik yang misalnya menggunakan teknologi atau alat-alat apapun, sehingga ini biayanya jadi lebih murah, seperti itu. Lalu yang kedua, hampir semua kampus ada. Selain dari perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi swasta pun ada, sobat belajar. Nah, yang kedelapan, melatih kemampuan kepenulisan. Iya, kan tadi jadi copywriter, jadi penulis buku.
jadi sastrawan itu kan jadi bikin, terus juga bikin puisi itu kan nulis sobat, bikin artikel. Nah, jadi suka nulis, suka baca, masuk nih jurusan bahasa Indonesia, cocok banget buat sobat belajar. Yang ke-8, cocok bagi yang ingin terjun ke industri media dan penulisan kreatif. Nah, tadi copywriter. Misalnya mau bikin artikel di web ini, lalu juga di sosial media ini, masuk aja copywriter. Sobat belajar yang bikin bahannya, nanti ada orang graphic design yang membuat desainnya, posternya, dan sebagainya. Nah, sobat belajar itu karya sobat belajar yang dipajang. Contohnya dari microblog. Nah, itu juga sobat belajar bisa tuh orang yang bikin artikelnya microblog gitu kan, tapi nanti yang buat desainnya orang lain. Nah, itu. Jadi cocok banget buat sobat belajar. Atau juga nih sobat belajar bisa menjadi seorang scriptwriter atau penulis skrip misalnya di acara atau di talk show, lalu juga di sinetron dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang ke-10, tidak akan mempelajari hitungan. Nah, bener banget. Jadi yang tidak suka angka nih, cocok banget dah pokoknya buat sobat belajar jauh-jauh gitu. Ada sih mempelajari angka di pelajaran ibaratnya statistik, kalau misal pengantar statistika gitu kan, tapi kayaknya nggak bakalan deh, soalnya sobat belajar di sini penelitiannya akan penelitian kebahasaan gitu, bukan yang berhitungan dengan statistik, kecuali menggunakan misalnya sobat belajar menghitung jumlah responden, yang namanya juga menghitung jumlah responden, ya pasti kan itu ada angka kardinalnya seperti itu, angka kardinalnya ya, atau angka yang menentukan kuantitas seperti itu. Jadi cocok banget ya buat sobat belajar yang anti hitung-hitungan, masuk sini. Nggak ada hitung-hitungannya sobat belajar, malah sobat belajar mempelajari tentang pementasan drama, teater, dan lain sebagainya. Seperti itu sobat belajar. Gimana? Tertarik masuk jurusan sastra Indonesia? Silahkan masuk gitu, karena saya bisa jadi orang terkenal, gaji lebih dari 10 juta, dan gak ada hitung-hitungannya. Jurusan impian banget kan? Yang anti matematika, ayo bergabung bersama kita di sini di jurusan sastra Indonesia. Seperti itu. Itu dia sobat belajar ngobrol UTBK. Semoga tips-tipsnya memberikan manfaat buat sobat belajar, dan sobat belajar bisa nanti bertarung dan memenangkan di H-17 UTBK SBMPTN ini. Oke sobat belajar, sampai jumpa ya di pertemuan minggu depan. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!